Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada waktu ini kita di pertemuan ke-13 mata kuliah pemodelan matematika. Ya, pada pertemuan ini judulnya tentang solusi numerik persamaan diferensial biasa. Terutama kita nanti fokus kepada persamaan diferensial bentuk model logistik ya. Oke, silahkan dibuka bab 5 ya. Bab 5 judulnya persamaan diferensial biasa ya. Hari ini kita akan menggunakan salah satu metode numerik, yaitu metode Euler untuk mencari solusi numerik dari persamaan diferensial biasa. Sebetulnya di samping Euler method ada lagi metode yang lain ya, namanya metode Ranskutta. Bapak tidak yakin ini apakah di mata kuliah numerik ini sudah sampai ke sini. Ya, kita lihat metode Euler ya. Ini kita tidak akan panjang lebar ya, karena ini bukan mata kuliah metode numerik ya. Secara umum persamaan diferensial itu bentuknya adalah dy dt sama dengan fy. Jadi ada fungsi. Ini untuk dua variabel ya. Jadi ada y dan ada t ya. Kalau nanti ada x, ada y, ada t, itu namanya bukan lagi persamaan diferensial biasa. Itu namanya persamaan diferensial parsial ya. Salah satu yang paling penting di dalam metode Euler ini ada namanya adalah H ya. Ya, H itu adalah ini step ini ya. Ini adalah H T1 dikurang T0 ya, atau step size ya. Step size. Jadi untuk mencari solusi dari metode Euler itu di sini sudah diberikan rumus ya. Jadi T1 itu sama dengan T0 tambah H, di mana Y1 itu sama dengan Y0 tambah H F Y0. Jadi H ini diberikan ya. Jadi H ini diberikan ya, ini tentu karena T0 diketahui, H diketahui, kita bisa menghitung T1. Setelah dapat T1, kita bisa menghitung T2. Selanjutnya kita bisa menghitung Tn dan kita bisa menghitung Tn tambah 1 ya. Jadi kalau Y0 ini diberikan ya. Jadi Y0 diberikan, itu namanya nilai awal. Ya, jadi kita bisa menghitung Y1 ya. Nanti dapat Y1 lanjut dengan Y2. Di H ini ya, sebetulnya untuk mencari nilai H ini cukup ya. Ini kalau di numerik itu mungkin satu atau dua kali pertemuan ya. Jadi H itu delta itu semakin kecil ya. Jadi di sini H-nya silakan dibaca. Kalau H-nya 0,2 dengan H-nya sama dengan 1, kita lihat ya errornya lebih kecil yang H yang lebih kecil ya. Ya, jadi semakin kecil H-nya, errornya semakin kecil. Ya, tapi kalau semakin kecil nanti hitungannya makin lama ya. Jadi kita perlu menentukan H yang cukup kecil ya. Jadi bagaimana cara menentukan H itu ya, ini masih ya, ini cukup panjang sebetulnya ceritanya ya. Kalau di buku ini cukup mudah ya. Jadi kita ambil H itu ya, kita bagi 2 H jika solusinya itu tidak berubah secara signifikan ya. Itu mungkin kata kuncinya. Jadi H itu kita pilih kalau seandainya H-nya misalkan 0,5
dan solusinya tidak berubah secara signifikan. Misalnya dari Y0 ke Y1 ke Y2 tidak berubah, jadi kita ambil H yang lebih baik, yaitu H sama dengan separuh dari 0,5 atau 0,25. Oke, baik, kita langsung masuk ke metode Euler. Ya, di sini sudah ada langkahnya ya. Jadi pertama kita buat blank worksheet namanya Euler. Nanti Bapak sertakan contoh ya. Berikutnya ya seperti biasa kita buat di A1 itu H sama dengan, di sini kita ambil 0,5 ya, cukup 0,5. Kita buat label time, kita buat label approximate ya. Approximate ini maksudnya solusi numerik ya. Bapak sudah buat ini Excelnya ya. Jadi hanya adalah 0,5 ya, ini label waktu ya. Di sini waktunya diminta dari 0 sampai 120 ya. Ini adalah T0 diketahui ya. Ini persamaannya Bapak kopikan ke sini ya. Ini persamaan diferensial dy dt sama dengan ky kurang t. Di sini ada dua parameter ya. Parameter K kecil dengan parameter T besar. Ini persamaan pendinginan Newton. Ya, di buku disebutkan T-nya sama dengan 60 dan K-nya sama dengan min 0,02877 ya. Ini solusi numerik dari metode Euler secara umum ya. dy dt sama dengan fy. Ya, berikutnya di sel A ya, di sel A5 ya. A5 itu kita ambil rumus A4 ya. Berarti A5 ini sebagai T1 ya, berarti T1 sama dengan T0 ditambah H ya. Jadi hanya 0,5, jadi kita kunci dengan dolar nanti supaya waktu kita seret ke bawah dia tidak ikut berubah ya. Jadi di sini untuk mencari T1 ini adalah T2 ya, ini T2 ya. Ini T2 ya, kita seret sampai 120 ya. Diminta di sini sampai 120. Ya, sampai iya 100. Berarti ini sebetulnya bukan T120, berarti ini T240 karena kita ambil hanya 0,5 ya. Ya, jadi ini T1, T2, T3, ini T4. Jadi T4 sama dengan 2. Untuk approximate-nya ya kita menggunakan rumus Euler ya. Jadi di sini ya, jadi untuk mencari Y1 itu ya, berarti di sini Y1-nya B4 ya. Jadi B4 ya sama dengan B1 ya, B5 sama dengan B4 ya. B5 itu adalah Y1 sedangkan B4 itu adalah Y0. Ya, B1 adalah nilai H sama dengan H dikali fungsi ya. Jadi ini adalah fungsi FY. FY di sini adalah KY kurang T ya. K-nya ini konstantanya di bawah. Ya, makanya dapat min 0,02877 sedangkan T besarnya sama dengan 60 ya. Jadi yang ini adalah nilai dari FY ya. Setelah selesai cukup di drag ke bawah ya sampai waktunya sama dengan 120 ya. Ya, ini adalah nilai numeriknya. Ya, untuk pembanding ya, karena ini bisa kita cari solusi eksaknya ya. Jadi tinggal
T pindahkan ke kanan, ya nanti Y ini yang ada unsur Y-nya dipindahkan ke kiri, ya nanti kita akan mendapatkan solusi eksak ya. Jadi ini solusi eksaknya. Ya, solusi eksaknya sama dengan T. Ya di sini ada konstanta. Ya, nanti silakan dicoba ya bagaimana cara mendapatkan solusi eksak. Untuk logistik kemarin selalu kita dapat mencari solusi eksaknya karena ini masih persamaan diferensial biasa yang sederhana ya. Jadi kita mendapatkan solusi eksak dan kita bisa mencari errornya. Silakan nanti diikuti bagaimana cara mencari error ya, ada di buku, yaitu solusi eksak dikurang dengan solusi numeriknya. C5 kurang B5, tinggal buat satu, nanti diseret sampai ke waktunya sama dengan 120 ya. Kalau kita lihat errornya ya sudah lumayan ya, 0,0 sekian ya. Ya kalau kita ambil hanya yang lebih kecil tentu errornya akan lebih rendah ya. Tapi cukup aja, udah ini udah lumayan ya. Jadi di sini adalah nilai solusi numerik dan ini adalah solusi eksaknya untuk persamaan ini. Oke, selanjutnya kita lihat kembali contoh model pertumbuhan logistik Parhuls ya. Jadi kita dapatkan solusi eksaknya. Jadi ini adalah solusi analitiknya atau solusi eksak dari model diferensial Parhuls ya. Jadi persamaannya ya, ini persamaannya ya dp/dt ya. Kalau tadi dy/dt ya, dy/dt sama aja ya. Jadi yang bagian kanan ini adalah f besarnya. Jadi ini adalah solusi eksaknya. Bapak udah pindahkan ke Excel tadi ya. Ya ini untuk lebih mudah kita menggunakan rumus otomatis ya. Jadi ini tahun. Kalau sebelumnya kita coba satu-satu, jadi biar lebih enak kita buat T-nya itu otomatis juga dari 0, 1 sampai tahun 2003 atau T-nya itu sama dengan 53. Ya, rata-rata populasi sesungguhnya kita hanya punya tahun 50 sampai 54 ya. Tentu kita nggak ada tahun 55 dan berikutnya lagi. Ya, kemarin dari PDF kita dapat tahun 2000 atau T50 sampai T53. Yaitu yang kita ambil dari PDF. Ya, berikutnya yang ini. Jadi ini solusi eksaknya. Ya, jelas untuk T0 ini sama kita ambil aja data yang sebelumnya. Ini belum ada rumus. Ya, di sini baru ya. Jadi kita dapat nilai K besarnya itu 1.393 ya. Ya, berikutnya kita ada R kecil ya. R kecil ini adalah nilai R kecil 4.37025 pangkat min 11 atau kita boleh tulis seperti ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus sesuaikan dengan yang di atas ya. Ini K, ini P0 nilai awal ya. Jadi Bapak kasih dolar supaya dia waktu kita seret ke bawah nggak berubah ya. Jadi ini P0, ini juga P0, ini juga adalah P0. Yang berubah itu hanya T ya. Jadi T0, T1 sampai T53 ya. Kita buat satu. Nanti selanjutnya tinggal kita seret ke bawah ya sampai T53. Ya, kita dapatkan rata-rata populasi prediksi Parhuls ya, dengan ini jelas ini metode eksak ya. Ya ini. Ya, jadi meleset kemarin itu tahun 2003 hanya sekitar 20 juta. Oke, selanjutnya kita akan buat solusi
numeriknya ya. Ya, solusi numeriknya. Ya, pertama T itu tidak bisa kita hanya 0, 1, 2 ya, karena kita sudah ambil nilai step size-nya deltanya itu 0,5. Jadi terpaksa ada di sini nilai 0 tambah H berikutnya T tambah H, makanya jadi 0, 0,5, 0,5 tambah 0,5. Jadi di sini T-nya deltanya berdasarkan ini 0,5 ya. Bapak kopikan lagi untuk rumusnya. Jadi secara umum metode Euler itu bentuknya DY/dt ya, tapi sama aja. Jadi di sini P besar itu jadi Y ya. Jadi kita dapatkan rumus T1 T0 tambah H, sedangkan Y1 atau kalau di sini jadi P1 ya. Di P1 sama dengan P0H tambah FY0 ya. Udah Bapak buat rumus solusi numeriknya. Ya, untuk T0 kita tinggal ambil dari data ya. Ya, jadi rumus Excelnya ya berarti di sini ya kita ambil yang berubah itu ya C3 ya, berarti C3 itu adalah nilai dari Y0 ya atau P0 ya. Jadi ini nilai P0 ya, ini P0 ditambah dengan H, jadi D1 itu H, kebetulan di sini H-nya adalah 0,5 ya. Dan ini adalah nilai K. Jadi kita ambil FY-nya itu fungsinya R kali P K kurang P tinggal. Makanya di sini semuanya dikurung dikali fungsi FY. Sebetulnya disebut bukan FY ya, tapi FP. Tinggal kita gunakan konstanta atau parameter K ini dan parameter R ya. Ya, parameter R-nya adalah 4.307 10 pangkat min 11 ya. Ya cukup satu sel kita buat. Ya, nanti tinggal diseret ke bawah ya. Ya, ini adalah nilai dari R ya. Kita seret sampai ke bawah. Ya, ini oh ya, jadi seret sampai T53 ya. Sampai T53 atau pada tahun 2003 ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau untuk solusi eksaknya pada tahun 2003 1,3 miliar. Kalau ini 1,3 ya, agak meleset sekitar 10 juta ya. Ya. Jadi biar lebih jelas berapa errornya ya, jadi yang numerik ini kita pindahkan ke sheet solusi eksak ya. Ya Pak Bah, udah siapkan tadi ya ini. Jadi kita perlu ambil yang sheet numerik, kita pindahkan ke solusi eksak ini ya. Ya, jadi ini metode numerik ya, jelas kalau untuk T0 ya kita ambil aja data aslinya. Ya, sekarang ini untuk T sama dengan 1 ya, di sini lompat ambil C5, berikutnya nanti lagi C7 ya. Ya, tadi Bapak sedikit menggunakan MATLAB ya untuk biar lompat-lompat. Kita ambil C5, C7 kalau seandainya kita ketik numerik ya, numeriknya maksudnya kita ambil sheet numerik, kita buat misalkan C7 ya, kalau kita drag ke bawah nanti jadi C8, C9 dan berikutnya. Tapi kita kan hanya mengambil yang ganjil saja ya, jadi makanya agak susah tadi sedikit Bapak gunakan MATLAB ya. Jadi sampai untuk nilai numerik sel C109 ya. Numerik C yang ini ya.
sel 109. Ya. Sekarang kita lihat untuk mencari errornya ya antara metode numerik dengan eksak ya cukup kita menggunakan ya, jadi ini labelnya error ya atau selisih. Ya, kita ketikkan ini solusi numerik dikurang dengan solusi eksaknya. Ya. Jadi kalau ini jelas 0 karena ini dari data ya. Ya, kita double klik. Ya. Ini negatif, mungkin boleh kita balik ya, solusi eksak dulu ya. Jadi solusi eksaknya atau mungkin absolut ya. Jadi lebih enak. Absolut ini maksudnya selalu positif karena error itu selalu positif. Ya, jadi sel yang ini kurang sel yang eksak ya. Ini akan selalu positif. Ya, karena kita buat absolut ya. Untuk tahun 1951 ya meleset 61.000 ya. Jadi ingat ini errornya ini terhadap solusi eksak ya, bukan terhadap rata-rata populasi sungguhnya. Ya, tinggal diseret ke bawah. Ya, pada tahun 2003 ya ini meleset dengan solusi eksaknya sekitar 1 juta ya, lumayan kecil ya walaupun angkanya banyak, tapi ini kan hitungannya miliar ya. Jadi ingat ini errornya ini selisihnya ini terhadap solusi eksak ya, bukan data sesungguhnya. Ya, jadi ini kebetulan kita mendapatkan solusi eksaknya. Jadi di numerik sudah pernah disebutkan ya, kadang-kadang untuk persamaan diferensial yang cukup rumit ya kita tidak bisa mendapatkan solusi eksaknya. Makanya alternatifnya hanya dengan menggunakan numerik ya. Salah satu metode numerik yang mudah itu adalah metode Euler ya. Jadi solusinya cukup kecil ya. Jadi di sini tadi kita ambil hanya sama dengan 0,5 ya. Ya tentu hal yang lebih kecil dari ini hasilnya lebih akurat ya. Jadi mungkin kalau tahun 2003 1,7 juta. Kalau H kita ambil 0,25 ya Bapak yakin ini nggak sampai 1 juta errornya. Oke, sebagai latihan silakan dibuat Excel seperti sebelumnya ya. Kalian buat model populasi Malthus ya. Ini adalah persamaan diferensialnya. Jadi K-nya sudah diberikan ya. Kalau Verhulst itu ada 2 parameter sedangkan Malthus hanya ada 1 parameter ya. Sedangkan di bawah ini adalah solusi eksaknya. Ya, jadi kalian modifikasi file Excel Verhulst ini nanti akan Bapak masukkan ke Google Classroom ya. Jadi kalian modifikasi yang ini tapi untuk modelnya bukan Verhulst tapi Malthus ya. Jadi silakan ditukar nanti ya, tentu DPDT-nya bukan yang ini model Verhulst ya. Kalau Verhulst ada 2 parameter sedangkan Malthus hanya ada 1 parameter saja. Ya, file ini dan model Euler nanti Bapak share ke Google Classroom. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.